Ngeliatin brand yang lagi di atas angin tuh capek. Jaga harganya semaksimal mungkin, bahkan sampai titik darah penghabisan. Come on lah Lenovo, dari monitor yang harus bisa bantai marketnya di tahun lalu, sampai keseksiannya mulai luntur di 2024 ini, baru dia turun harga. Section sponsor kita kali ini, Lindy adapter Type-C to HDMI 2.1 yang udah support up to 8K 60Hz atau 4K 144. Type-C juga udah support Thunderbolt. Panjang kabelnya ada pilihan dari 2 meter dan 3 meter dan garansinya 24 bulan. Pastiin device yang lo punya support DP Alt Mode atau Thunderbolt biar bisa show display. Buat lengkapnya cek di deskripsi di bawah. Dari awal tahun 2023, gue udah perhatiin monitor ini. Waktu itu baru launching banget di China dan gue juga udah forward ke orang Lenovo Indonesia yang gue kenal. Lo bisa lihat di sana tanggalnya. Harga launching China-nya sekitaran 4,3 juta dan lo tahu masuk resmi ke Indonesia harganya berapa pertama kali? Hampir 6,5 juta. 2 juta lebih mahal bedanya. Dan tahun lalu ya jelas Lenovo ini dipenggal langsung sama Samsung Smart Monitor G65P. Di ujungnya hari ini, 2024, akhirnya turun juga sampai ke 49-an. Sekarang bisa dibilang ini jadi salah satu yang termurah yang bisa lo beli di pasaran. Pertanyaannya, apakah yang termurah yang mesti lo beli? Ya lo bisa dapetin jawabannya setelah nonton video ini sampai habis. Di hari ini, beda sama China-nya tinggal sekitar 1 juta. Ya better jauh lah dibanding tahun lalu 6,5 juta badut itu. Yang gue suka dari seri Y Lenovo ini ada di speakernya. Kualitas speakernya gue bisa bilang 2 kali lipat lebih bagus dibanding seri R, dan harusnya kualitas speaker ini juga sangat bersaing lawan Samsung G65B. Asik speakernya misal lo lagi males pakai headset, dan ya headset juga nggak sehat buat telinga kalau dipakai terus-terusan. Dari pandangan gue ngelihat monitor ini yang launch tahun 2023 awal, saat itu kelihatannya Lenovo masih ngerasa brand yang harus dia lawan itu Asus. Yang ngebuat Lenovo belum all in banget tuning monitor ini sebagus mungkin. Kelihatan dari CCD-nya masih kehijauan banget defaultnya. Masih oke, kualitasnya di 9. Y27QF ini masih bisa bantai Acer. Tapi di sisi lain, Lenovo ini jelas dibantai sama R27QE Lenovo sendiri, model 2024 nih. Tuning Lenovo juga masih kalah dibanding Samsung dan Gigabyte. Gigabyte datanya di sini emang lebih baik dibanding Lenovo. Tapi kasus G24F2 yang sampai hari ini udah jalan mau 1 tahun belum beres juga di Discord, yang chatnya udah mau 30.000, harusnya banyak orang takut buat beli Gigabyte tipe lainnya. Ya info terakhir bahkan orang klaim garansi aja mesti ngantri sebegitu banyaknya monitor. Jadi di sini datanya buat lu jadi pembanding aja. Secara gamut Lenovo kasih kualitas panel sekitar 92%. Panel sedikit lebih luas warnanya dibanding QE, tapi ya karena tuning putihnya yang kurang, akurasi P3-nya cuma sekitar 9. Kualitas Lenovo mirip sama Samsung, jelas kalahin Acer, tapi jelas juga dibantai Lenovo sendiri di QE. Udah pasti secara defaultnya Lenovo ini oversaturated di sRGB. Bagusnya Lenovo kasih preset sRGB yang bekerja baik buat limit warnanya ke sRGB. Tuningnya di sini cukup nice, tapi kembali Lenovo ini nggak bisa lawan keperkasaannya Lenovo R27QE sendiri. Sangat jauh dibantai. QF ini mirip aja kualitas sama Samsung G6. Anehnya Lenovo milih buat preset sRGB ini di lock brightness-nya. Lu nggak bisa atur-atur brightness-nya yang sekitaran 250 nits. Tuning buat color space DCP itu juga nggak ada di seri Y27QF di sini. Tapi di QE dikasih. Versi Y ini boleh di atas seri R-nya Lenovo. Tapi secara tuning dan fitur warna, R27QE jauh-jauh lebih lengkap dan lebih baik. Preset-preset lainnya ada gua tes, nggak terlalu menarik hasilnya. Jadi ini optimal setting yang bisa lo pakai dan settingan brightness-nya. Butuh full kalibrasi pakai Kalman Create ECG Profile buat bisa akurat di sRGB dan P3. Dan dari sini kelihatan panelnya yang cuma 90% P3, berarti kehilangan 10% P3, agak kurang warnanya di red, magenta, dan blue. Kontras sedikit di bawah standar panel IPS, masih nice, tapi tetap nggak bisa lawan perkasanya R27QE. Max brightness sayang di sini bukan yang tinggi banget, sekitaran 300 nits. Ngelihat harga monitor ini di sekitar 5 juta, kembali QE lebih murah, panelnya bisa lebih terang. Minimum brightness nights udah di bawah 50 nits, enak buat dipakai gelap-gelapan. Buat gaming sendiri mirip sama model-model Lenovo tahun lalu, di seri ini juga nge-gimmick marketing di speknya Lenovo klaimnya 250 Hz overclock. Ternyata ini cuma bisa di OC 30 menit. Makanya gue tulis di sini speknya cuma 240 Hz. Level 2 jadi preset terbaik yang bisa lo pakai, paling cepet dan no overshoot. Di 4ms kualitas sih mirip aja sama Gigabyte, membantai Acer tapi masih kalah dibanding Samsung. Tapi di situ lo bisa lihat Lenovo QE
QA kelewatan sih tuningnya. Masih bisa lu bilang lebih bagus dibanding tipe Lenovo yang lebih mahal di sini. Dari hasil UFO-nya sih bisa kelihatan bedanya 240 Hz sama 180 Hz dari tulisan Blur Buster yang lebih jelas di 240 Hz. Body UFO juga jadi lebih tegas, garis-garisnya di 240. Sayangnya, bayangan sisa di Lenovo 240 Hz ini kelihatan lebih banyak dibanding 180 Hz Lenovo. Itu semua karena tuningan yang QF ini masih belum cepet-cepet banget. Dari banyak data yang gua tes, yang lebih cepet dibanding refresh window 240 Hz yang sekitaran 4 ms itu cuma sekitaran 63% dibanding ini. Lu bisa bandingin sama 180 Hz Lenovo yang bisa cover sampai 90%. Hal yang sama juga ada di Samsung yang berhasil panelnya cover 90% in window-nya. Ini yang ngebuat bayangan sisa di QA dan Samsung jauh-jauh lebih minim. Lebih lagi kalau lu lihat lebih detail datanya, transisi gelap ke terangnya Lenovo emang lebih cepat dibanding transisi terang ke gelapnya. Yang ngebuat bayangan UFO-nya lebih kelihatan di bagian gelap dan bagian tengah dibanding bagian terangnya. Overall Samsung emang tuning panelnya lebih cepat dibanding Lenovo di sini. Gue tes sampai 60 fps, panelnya tetap stabil, posisi Lenovo nggak gimana berubah. Processing lag aman sesuai standar monitor umum. Garansi Lenovo 3 tahun yang udah mengcover berikut panelnya dan ada garansi pick up service bisa jemput ke tempat lu semisal monitor ini kenapa-napa. Harganya gue cek di online sekitaran 45-47an tergantung lu beli sama toko yang mana. Bisa dibilang Lenovo ini salah satu yang paling murah di pasaran. Acer udah pasti dipenggal sama Lenovo, non-ergo, harga lebih mahal dibanding Lenovo, singkirkan Acer. Ada sih 3 burung yang lebih murah, tapi ngelihat dia non-ergo dari monitor segmen lain 3 burung juga datanya selalu dibantai sama Lenovo. Beda 300.000. Orang akan beli Lenovo. Apalagi kita tahu 3 burung selalu mau jaga harganya. Kelewatan. Karena di China harga monitor itu cuma 2,8 juta. 3 burung Indonesia mau profit 2,4 juta. Pasang harganya nggak ngotak 3 burung. Di harga Lenovo yang udah 4 jutaan, sekarang ngebuat Samsung jadi nggak layak dibeli lagi di 2024 ini. Beda harganya kejauhan dan cuma ada tambahan smart aja dibanding Lenovo. Di sisi lain, kalau lu ngeliatnya cuma spesifik nih segmen 2K 240 Hz ke atas, seperti yang biasanya para petinggi brand lihat, pandangan mereka sempit gitu. Masuk akal Lenovo ini pasang harganya. Sangat-sangat kompetitif dibanding yang lain. Kelemahan Lenovo ini ada di tuning warnanya yang ada kemungkinan Asus tuning warnanya lebih bagus. Semoga cepet gue dapet barangnya biar bisa gue tes. Nanti datanya gue share di Discord. Sayangnya yang banyak petinggi brand itu pada nggak ngerti ya kebutuhan market yang dituju sama sebuah monitor. Mereka nggak ngerti itu. Gue bisa ngambil kesimpulan itu karena kelihatan mereka baru turunin harga Lenovo ini di tahun ini. Yang malahan hal itu ngebuang momentum yang dipunyain monitor ini di tahun lalu. Gue jelasin. Menurut lo orang seperti apa yang mau beli 240 Hz? Pasti orang-orang yang mau main game kompetitif kayak CS2 atau Valorant dan seterusnya. Menurut lo, orang yang mau main kompetitif ini berapa persennya dari keseluruhan orang yang mau beli monitor di segmen 2K gaming? Kalau cuma 10%, ya misalnya ada 100 orang, berarti 90 orang yang nggak butuh 240 Hz. Kalau 1000 orang, berarti 900 orang yang nggak butuh 240 Hz-nya. Pertanyaan berikutnya, bukankah hal ini pabrik monitor tahu? Petinggi brand kadang-kadang no clue, tapi bagian pabrik sih udah harusnya tahu. Yang ngebuat apa? Produksi segmen di bawah 240 Hz, kita ngomong 2K 180 Hz yang semua brand perang di sana, harusnya produksi jauh-jauh lebih masif jumlahnya. Efeknya apa? Ya ke harga produk yang lebih murah. Bukan hanya harganya lebih murah, tuning warna juga jadi lebih murah, bisa jadi gratis. Itu kelihatan di R27Q yang punya kualitas dan value bisa dibilang lebih tinggi dari Y27QF di sini. Selama lu rela dapetin 60 Hz lebih rendah dibanding 240 Hz di sini. Lenovo sendiri yang bikin keseksian tipe ini luntur. Di sisi lainnya, selama lu rela dapetin Hz yang lebih rendah dari 240 Hz, let's say 165, 180, banyak pilihan di market yang lebih worth it buat dibeli. Pertama, lu bisa dapetin ultrawide dan Lenovo pun kasih pilihan yang bagus itu di harga yang bisa dibilang sama kayak di sini dengan tuning gaming dan warna yang lebih bagus pula. Kedua, lebih kacaunya lagi, raja terakhir Xiaomi udah kartel sama pabrik monitor buat bikin mini LED. Satu-satunya tipe di Indonesia di harga 4 jutaan yang bisa real HDR. Bahkan Xiaomi Indonesia sempat bantai sendiri harganya di 4,1 juta voucher. Selama lu terima 180 Hz-nya, lu dapetin value real HDR yang nggak didapetin di sini malah. Dan ketiga, kalau lu terima tuning warna dan gaming yang sedikit lebih rendah dari banyak yang gue sebutin tadi, Skyward pun juga udah boom marketnya. 2K 180 Hz sekitaran 23-25 juta. Berarti bedanya sama monitor di sini udah sampai 2 juta rupiah. Beda harga yang jauh banget, bos. Ya itu semua yang bikin
mikir lu maju mundur buat beli 2K 240Hz apapun brandnya. Ya Lenovo sendiri juga sekalian ikutan lunturin keseksian monitornya dia sendiri. Hal-hal kayak gitu yang penting brand nggak lihat, nggak ngerti, dan karena banyak kayak birokrasi ini itu yang ngebuat monitor ini kehilangan momentum di tahun lalu. Hari ini 2024 baru turun harga, malah marketnya udah dibanjirin sama banyaknya alternatif brand lain di harga yang lebih murah atau sama tapi bisa mencakup kebutuhan orang-orang lebih luas lagi. Intinya selama lu mau main kompetitif game di 2K, ini salah satu yang termurah yang bisa lu beli sekarang yang udah ada speakernya yang bagus. Di sisi lainnya, selama kebutuhan lu di hal lainnya selain Valorant dan CS2, solusi brand lainnya lebih menarik buat dibeli yang gue udah bahas tadi. Dan ini monitor-monitor yang lunturin keseksian monitor yang gue review hari ini.